Selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah arti dan makna gereja. Arti dan makna gereja. Gereja seringkali diartikan sebagai rumah, tempat ibadah umat Kristen atau Katolik, dan secara etimologis gereja berasal dari kata igreja Portugis, Ecclesia dari bahasa Latin, Ecclesia dari bahasa Yunani yang berarti persekutuan atau jemaat. Menurut Gaudium et Spes, gereja adalah persekutuan umat yang percaya akan Yesus Kristus di bawah bimbingan Roh Kudus dalam siarahnya menuju Allah Bapa. Sebagai tempat ibadat, gereja juga menjadi tempat berkumpul. Kita, aku, dan kau adalah bagian dari perkumpulan atau persekutuan itu. Kita semua adalah gereja. Baik adik-adikku sekalian, pertama kita lihat gereja yang mengumat. Ciri gereja umat Allah. Yang pertama kita lihat pengertian umat Allah mempunyai ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih atau bangsa terpanggil. Yang ketiga, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Yang keempat, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Baik adik-adikku sekalian, anak SMK Stella Maris, Labuan Bajo, kita lihat model-model gereja. Ada dua model gereja yang kiranya dihayati umat dewasa ini. Antara lain, yang pertama model gereja institusional. Kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama, itu organisasi atau lahiriah yang berstruktur piramidal dan tertata rapi. Yang kedua, kepemimpinan tertabis atau hierarki. Hierarki hampir identik dengan gereja itu sendiri. Suatu institusi, apalagi institusi besar seperti gereja Katolik, tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, hukum dan peraturan. Untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi, apalagi yang berskala besar, tentu saja dibutuhkan hukum dan peraturan yang jelas. Yang keempat, sikap yang agak triumfalistik atau tertutup. Gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, atau sering disebut extra ecclesiam nulla salus. Artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Baik, yang kedua kita lihat model gereja yang kedua adalah model gereja sebagai persekutuan umat. Ada beberapa hal yang ditekankan. Pertama, hidup dalam persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Persaudaraan adalah persaudaraan kasih. Yang kedua, keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja, bukan saja hierarki dan biarawan-biarawati yang harus aktif dalam hidup gereja, tetapi seluruh umat. Yang ketiga, di dalam gereja juga ada hukum dan peraturan yang memang perlu, tetapi dibutuhkan pula peranan hati nurani dan tanggung jawab pribadi. Yang keempat, sikap miskin, sederhana dan terbuka. Artinya rela berdialog dengan pihak manapun.
sebab gereja yakin bahwa di luar gereja Katolik terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Baik adik-adikku sekalian, setelah itu kita akan melihat keanggotaan dalam gereja itu sebagai persekutuan umat. Gereja adalah persekutuan umat Allah untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Maka ada 3 hal keanggotaan dalam gereja itu. Pertama, hierarki. Yang kedua, biarawan-biarawati. Dan yang ketiga itu adalah kaum awam. Kita lihat pertama itu golongan hierarki. Golongan hierarki itu adalah orang-orang yang ditabiskan untuk tugas kegembalaan. Mereka menjadi pemimpin dan pemersatu umat sebagai tanda efektif dan nyata dari otoritas. Kristus sebagai kepala umat dan hierarki adalah tanda nyata bahwa umat tidak dapat membentuk dan membina diri atas kuasanya sendiri, tetapi bergantung dari Kristus. Otoritas Kristus atas gerejanya ditandai oleh hierarki. Baik, kita lihat adik-adikku sekalian, bagaimana tugas dari hierarki. Tugas-tugas hierarki adalah pertama, hierarki menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Yang kedua, hierarki mempersatukan umat dalam iman. Yang ketiga, tidak hanya dengan petunjuk, nasihat dan teladan, tapi juga dengan kewibawaan dan kekuasaan kudus. Lumen Gentium Art 27. Yang keempat, hierarki menjalankan tugas-tugasnya gerejani seperti merayakan sakramen. Dan yang kelima, mewartakan sabda dan sebagainya. Yang kita lihat yang ketiga, yang kedua adalah biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati adalah seorang biarawan-biarawati yang merupakan anggota umat dengan mengucapkan kaul kemiskinan, kaul ketaatan dan keperawanan, selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup seperti Yesus Kristus. Baik, kita lihat hidup membiara. Yang perlu dihayati adalah kaul-kaul kebiaraan. Para biarawan atau biarawati menjadi tanda bahwa pertama, kekayaan, kekuasaan, dan hidup keluarga walaupun sangat berbaik, tapi tidaklah absolut dan abadi. Yang kedua, kaul kebiaraan itu mengarahkan kita pada kerajaan Allah dalam kepenuhannya kelak. Baik, keanggotaan gereja yang ketiga adalah kaum awam. Yang dimaksud dengan kaum awam di sini adalah semua orang beriman Kristen yang tidak termasuk dalam golongan tertabis dan biarawan-biarawati. Tugas menjadi awam itu ada 3. Yang pertama, imam, nabi, dan raja. Lalu apa konsekuensi dari gereja yang mengumat? Konsekuensi bagi pimpinan pertama, konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki. Yang pertama adalah menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Pimpinan bukan di atas umat, tetapi di tengah umat. Yang kedua, harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia-karunia yang tumbuh di kalangan umat. Itu konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki. Yang kedua, konsekuensi bagi setiap anggota umat. Yang pertama, menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Orang tidak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja. Yang kedua, aktif dalam kehidupan umat, menggunakan segala karisma, karunia dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Semua bertanggung jawab dalam hidup dan misi gereja. Konsekuensi yang ketiga adalah bagi hubungan awam dan hierarki. Paham gereja sebagai umat Allah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan kaum awam. Kaum awam bukan lagi pelengkap, penyerta atau pelengkap penderita, melainkan partner hierarki. Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Baik, kita lihat gereja sebagai persekutuan umat dalam terang kitab suci. Kita lihat
Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Di sana Santo Lukas dalam kutipan kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas persekutuan jemaat perdana. Jemaat perdana memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul dalam persekutuan. Yang kedua, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang ketiga, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang keempat, gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Yang kelima, mereka disukai oleh banyak orang. Baik, yang terakhir, adik-adikku sekalian, gereja sebagai persekutuan umat bersifat terbuka. Artinya yang pertama, gereja hadir di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi gereja hadir dan berada untuk dunia. Yang kedua, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan dari murid-murid Kristus atau gereja itu sendiri. Yang ketiga, gereja harus menjadi sakramen, tanda keselamatan bagi dunia. Baik, adik-adikku sekalian, ada banyak cara bagi gereja untuk menunjukkan keterbukaannya. Di antaranya, gereja harus selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun. Yang kedua, kerjasama atau dialog karya. Yang ketiga, berpartisipasi secara aktif dan mau bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Baik adikku sekalian, itu tadi kita melihat bahwa arti dan fungsi gereja sampai dengan yang terakhir tadi. Lalu tugas yang diberikan kepada adik sekalian, tugas yang pertama yang untuk kita kerjakan di akhir materi ini, pertama itu jelaskan definisi gereja menurut Gaudium et Spes nomor 1. Yang kedua, jelaskan model-model gereja, saya sudah jelaskan tadi. Yang ketiga, jelaskan konsekuensi arti gereja yang mengumat, baik bagi hierarki maupun bagi umat. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri gereja menurut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Baik, adik-adikku sekalian, semoga pelajaran atau tema tentang peran dan arti dan makna gereja berguna bagi kita, dan kita ketemu lagi di tema yang kedua nanti pada mata pelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi pada mata pelajaran yang akan datang. Sekian dan terima kasih.